Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Melatifa. Selanjutnya ada Rismatu Almaliyah dan ada Ngesti Wardani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai model pembelajaran immersed dan juga cara mengajarkan pembelajaran immersed kepada para siswa. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran immersed. Apa sih itu model pembelajaran immersed? Model pembelajaran immersed merupakan pembelajaran yang dirancang agar setiap individu dapat memadukan beberapa data dari berbagai bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran yang sesuai dengan bidang minatnya. Tipe model pembelajaran immersed memerlukan tingkat berpikir yang tinggi pada anak dan perancangannya yang rumit. Model pembelajaran immersed dapat berlangsung secara otomatis secara internal karena terjadi dalam diri pelajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran immersed. Yang pertama ada prinsip penggalian tema dan yang kedua ada prinsip pengelolaan KBM. Nah, prinsip penggalian tema yang pertama ada tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dapat dengan mudah memadukan dengan beberapa mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna. Yang ketiga, tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mewadahi dengan minat atau sebagian minat dari anak. Selanjutnya, tema yang dipilih harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Tema yang dipilih harus mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Dan yang terakhir, tema yang dipilih harus mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan KBM. Yang pertama yaitu ada prinsip evaluasi, yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Yang kedua ada tahap reaksi, yaitu guru harus memberikan reaksi terhadap aksi siswa, baik dalam keadaan sempit maupun luas, sehingga dapat membentuk kesatuan yang utuh dan bermakna. Langkah-langkah dalam pembelajaran model immersed yaitu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada evaluasi. Nah, selanjutnya model pembelajaran immersed tentunya memiliki kelebihan. Nah, kelebihan yang pertama yaitu siswa bisa memadukan semua data dari berbagai bidang ilmu sehingga menghasilkan pemikiran yang sesuai dengan minatnya. Selanjutnya, siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi internalisasi. Nah, yang terakhir yaitu siswa membenamkan ide-ide dari berbagai bidang studi sehingga siswa bisa mengkaji, memperbaiki, mengasimilasi sehingga mempermudah transfer ide-ide dalam bidang ilmu. Nah, model pembelajaran immersed ini tentunya memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu pada jenjang siswa sekolah dasar, seharusnya pemikiran siswa itu ditekankan, tidak perlu terburu-buru untuk menghususkan.
Agar pengetahuan dan pemikiran siswa lebih dalam, seharusnya kita sebagai guru harus memberikan pengetahuan dan pemikiran siswa yang cukup luas. Yang selanjutnya yaitu penyaringan gagasan yang terlalu sempit akan menimbulkan suatu pemikiran yang prematur atau terlalu fokus. Demikian penjelasan mengenai model pembelajaran imersif yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh dari pembelajaran menggunakan model pembelajaran imersif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa kalian terus tetap semangat dalam belajar ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 4, pembelajaran pertama tentang menyayangi hewan. Anak-anak, Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari tentang menyayangi dan merawat tumbuhan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menyayangi hewan. Anak-anak, hewan di sekitar kita itu sangat banyak sekali ya. Ada hewan yang dapat dipelihara dan juga ada hewan yang tidak dapat dipelihara. Contoh hewan peliharaan di rumah yaitu ada ayam, ada kambing, ada kelinci, dan masih banyak lagi. Coba anak-anak, siapa yang di antara kalian di rumah yang memiliki hewan peliharaan? Tentunya ada ya anak-anak. Ada yang memelihara ayam, ada yang memelihara kambing, ada yang memelihara kelinci. Seperti teman kita Dayu. Teman kita Dayu satu ini memelihara kelinci. Dayu memiliki hewan kelinci kesayangan. Nah, sekarang kita belajar pada pembelajaran pertama. Coba anak-anak sekarang buka buku kalian, baca halaman 158. Membaca teks tentang kelinci kesayangan Dayu. Dibaca dengan nyaring ya. Oh iya, sebelum kalian membaca, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama yaitu lafal, yang kedua intonasi, dan yang ketiga tanda baca. Lafal adalah kata yang harus diucapkan dengan tepat. Jadi anak-anak harus mengucapkan vokal dengan benar. Intonasi suara adalah tinggi rendahnya suara. Misalnya tanda titik. Jika kalian menemui tanda titik, maka kalian harus berhenti. Jika kalian menemui tanda koma, maka harus berhenti sebentar. Jika kalian menemui tanda tanya, intonasi suaranya harus menurun. Jika kalian menemui tanda seru, maka intonasi suaranya harus naik. Nah, ini anak-anak yang harus kalian perhatikan ketika kalian membaca sebuah teks. Kenapa? Karena biar orang-orang juga memahami apa yang kita baca. Nah, coba kalian baca kelinci kesayangan Dayu. Sudah kalian baca? Nah, kalau sudah, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, teman-teman. Di antaranya satu, apa yang dilakukan oleh Dayu? Ayo, tadi Dayu melakukan apa saja ya? Nah, Dayu tadi menyiapkan kandang yang nyaman. Yang kedua, membersihkan kandang dengan rutin. Yang ketiga, memberikan makan dan minum. Yang keempat, membersihkan badan kelinci dan memotong kuku kelinci dengan rutin. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa saja makanan kelinci Dayu? Ayo, tadi apa saja ya? Ada wortel, ada kangkung, dan ada biskuit. Kelinci Dayu juga sangat suka sekali dengan biskuit, yaitu biskuit yang khusus untuk kelinci. Induk dari kelinci Dayu saja jika memakan biskuit itu bisa menghabiskan setengah dari biskuit tersebut. Wah, hebat ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan
dijelaskan oleh Mbak Risma. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pecahan. Kalian pasti pernah kan membagi biskuit menjadi beberapa bagian? Jika satu biskuit dibagi menjadi beberapa bagian, maka akan diperoleh potongan-potongan kan? Nah, potongan tersebut merupakan bagian dari keseluruhan biskuit. Bagian-bagian itulah yang disebut pecahan. Contohnya, ini satu buah biskuit. Nah, ini dipotong menjadi berapa bagian? Ya, 2 bagian. Nah, jika ini dilambangkan dalam pecahan biasa, yaitu 1/2. Ini adalah contoh yang selanjutnya. Satu buah biskuit dipotong menjadi berapa bagian? Ya, 3 bagian. Maka dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/3. Nah, tadi kan ada pecahan 1/3. Nah, 1 itu disebut pembilang dan 3 disebut penyebut. Atau yang ada di atas garis adalah pembilang dan yang ada di bawah garis adalah penyebut. Nah, pecahan 1/3 ini yaitu 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Kenapa 3 bagian? Karena 1 biskuit ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Begitu pula dengan ini. Ini 1 buah biskuit dibagi menjadi berapa bagian? Ya, 4 bagian. Maka pecahannya adalah 1/4. Maka dari itu 1 buah biskuit ini merupakan 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya terdapat lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, di sini terdapat bagian yang berwarna kuning. Nah, jika pertanyaannya berapa pecahan bagian yang berwarna kuning? Jawabannya berapa? Ya, 3/8. Kenapa 3/8? Karena bagian yang warna kuning ini terdapat 3 bagian, sedangkan bagian keseluruhannya 8 ya. Jadi jawabannya 3/8. Nah, jika pertanyaannya bagian yang warna putih, berapa jawabannya? Ya, betul sekali, 5/8. Kenapa 5/8? Ya, karena di sini bagian yang warna putih terdapat 5 bagian, sedangkan bagian keseluruhannya adalah 8. Maka hasilnya adalah 5/8. Selanjutnya kita akan belajar membuat karya seni. Kalian tahu tidak makanan yang paling disukai kelinci? Ya, betul sekali. Makanan yang paling disukai kelinci adalah wortel. Wortel itu juga sangat baik jika kita konsumsi ya, terutama bagi kesehatan mata kita. Nah, sekarang kita akan belajar mewarnai wortel dengan teknik memotong dan menempel kertas. Nah, karya seni ini biasanya disebut apa? Ya, betul sekali, biasanya disebut mozaik atau kolase. Nah, alat bahan yang digunakan untuk membuat karya seni ini yaitu ada lem, gunting, kertas warna hijau dan oranye, dan sketsa gambar wortelnya. Nah, cara yang pertama yaitu dengan menggunting kertas warna ini menjadi potongan kecil-kecil. Nah, di sini saya sudah memotong kertas yang tadi menjadi potongan kecil-kecil seperti ini. Nah, setelah itu kita tempelkan potongan yang tadi ke sketsa gambar wortel ini dengan cara kita mengoleskan lem pada bagian yang akan
kita tempel kertas. Nah, untuk bagian daun biasanya berwarna apa? Ya, betul sekali, bagian daun itu berwarna hijau. Nah, untuk bagian buahnya berwarna apa? Ya, orange ya. Jadi untuk bagian yang buah berwarna orange. Nah, di sini Ibu sudah membuat contoh yang sudah jadi ya. Sekarang kalian silahkan membuat mozaik yang seperti ini. Selamat mengerjakan. Nah, sudah selesai kan membuat mozaiknya? Ya, bagus sekali. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.